Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini jam 6 pagi pas kita berada di HM38. Ini adalah di ujungnya Sabana 1 dan kita akan melaksanakan summit ke puncak Merbabu, Genteng Songo dan Triangulasi. Ketinggian kita sekarang 2774 dan sekarang jam 6 pagi pas. Ini sunrise tadi ya, di episode sebelumnya. Selisih 5 menit aja ketinggian mataharinya udah beda. Angin dari arah timur. Gunung Lawu terlihat dan gunung-gunung kecil itu mungkin Mongkrang, Cobo Larangan dan kawan-kawan. Jadi di Sabana 1 itu mulai dari HM36 sampai HM38. Tengah-tengahnya HM37. Untuk patokan teman-teman kalau kurang berapa ratus meter lagi dari jalannya, dari BC. BC itu HM0 tentunya. Jadi jaraknya adalah 3,6 km menuju ke Sabana 1 dari pos perizinan. Tidak terlalu jauh. Kalau kami kemarin jalan nyantai sama istirahatnya itu 7 jam. Kalau moving time saya doang, dianggap tidak pakai istirahat, hanya jalannya saja, itu 4 jam sudah nyampe. Udah mulai naik, sudah langsung 45 derajat dari sini. Gunung Merapi belum kelihatan. Ambil yang kiri saja. Nah, ini ada jalan motong ke kiri. Baru sepertinya kalau lihat dari rumputnya, tapi saya nggak tahu tembusnya kemana. Jadi kita ambil jalan yang umum aja. Nanti kita lihat jalan yang ke kiri nih tembusnya kemana. Jadi next time kalau ternyata tembusnya lebih cepat, lebih mudah,
kita lewat yang nerabas rumput sebelah kiri ini. Tapi kalau di atas nanti kita nggak nemu tembusnya kemana, berarti tidak direkomendasikan. Mungkin itu tempat NWV, ngising with view. Puncak itu kalau nggak salah HM60, jadi ada kurang lebih 2,5 kilometeran lah dari Sabana 1. Dan ini untungnya tanahnya lembab ya. Kalau di musim kemarau kayaknya nggak recommended kalau ke Merbabu. Debu. Nah, model tanahnya kayak gini. Nah, itu dia Merapi, udah kelihatan. Pasar Bubrah kelihatan. Saya tak ambil thumbnail dulu. Oke, lanjut. Yang sebelah sisi barat daya lautan awannya kayak gitu. Yang sisi tenggara itu Gunung Arjuna bukan sih? Apa awannya? Oh, ternyata awan. Nggak kelihatan dari sini. Sampai sejauh ini relatif lebih bersih ya daripada jalur lain yang biasa loh ini. Mungkin karena sampahnya beneran dicek gitu. Kalau yang lewat Suwanteng kan Masya Allah kemarin kotornya di Sabana 1. Nah, ini udah di atas 45 derajat.
Ini kalau lihat depan, ini hampir 60 derajat. Langkah kaki biar nggak capek, pakai gigi satu, langkahnya pendek-pendek tapi ritmenya konstan pelan. Jelas ini kalau hujan pasti licin. Ajar pegangan aja. Udah dari puncak, Mas? Belum. Oh, nggak jadi. Iya. Anterin turun dulu. Iya. Nggak kuat kedinginan ya. Laut yang kanan ini enak. Iya. Tujuh derajat Celcius. Anginnya AC 16 derajat Celcius saja sudah dingin, apalagi di sini 7. Jalur yang paling kiri ini sepertinya yang paling enak ya. Saya coba konsisten ambil yang paling kiri terus. Udah kurang dari 45 derajat, tapi yang kanan masih 45 derajat. Ini HP saya, pandangan kameranya saya sesuaikan dengan mata saya ya. Jadi kemana mata saya melihat, itulah yang ditangkap oleh HP ini. Karena saya jalannya itu lihat HP, nggak lihat aslinya.
Jadi kalau nunduk ya kelihatan nunduk, dangak ya kelihatan dangak. Tenda kita di, nah ini dia. Jadi saya masih bisa ngontrol tendanya kemasukan orang apa enggak, karena terlihat. Ini udah landai. HM 39. Oh sorry, HM 40. Ketinggian kita sekarang 2860, 17 menit kita udah jalan. Kalau jalan Rabas yang lewat rumput-rumput tadi belum ketemu ujungnya ya saya. Sepertinya ini Sabana 2. Lebih sepi pendaki yang ngecamp di sini. Jadi jarak Sabana 1 ke Sabana 2 itu kurang lebih 400 meter. Waktu tempuhnya tidak sampai setengah jam, hanya 20 menitan. Cuman kalau dengan beban terserah teman-teman apakah worth it apa enggak di jalur yang tadi pakai beban. Memang ke puncaknya jauh lebih dekat, tapi kayaknya enggak, dari Sabana 2 ini enggak bisa menikmati Gunung Sumbing dan enggak bisa menikmati Gunung Merapi. Kita lihat nanti sebelah kanannya ya. Ada shelter tapi tidak ada atapnya dan sudah jadi kebun alias ditumbuhin tanaman atau bekas toilet ya dulu.
Ini lebih sedikit yang camp di sini. Oh iya, jelas tidak bisa menikmati langsung sunrise kayak di Sabana 1. Jadi harus naik dulu ke sana. Cuman kayaknya lebih tidak kena angin ya, karena di situ udah ada bentengnya. Dari sini juga tertutup. Sebelah itu juga tertutup. Pos 5 Sabana 2. Allah. Angin nggak Mas tadi malam di sini? Enggak ya? Aman ya? Mantap. Sana angin. Iya. Ayo Mas. Ya, jadi kalau tempat ternyaman kayaknya memang di sini. Dari petir kayaknya terlindung karena ada yang lebih tinggi. Dari angin jelas terlindung, tapi dari view masih mending Sabana 1 kalau menurut saya. Lagi pula jaraknya selisihnya cuma 20 menit. Malah kalau dilihat dari bentuknya ya, ini kalau hujan jadi kolam, kayak di Gupakan Menjangan, kayak di Sabana Gunung Butak. Barangkali ada yang punya taman terus pelihara rumput yang kayak gini, tolong dong info ini rumput apa namanya, belinya di mana. Kok kayak kelihatannya taman saya bagus kalau dikasih rumput ginian, apalagi kalau semak-semaknya ada model yang bunga-bunga kayak edelweiss ini, tapi tidak bisa tumbuh sih. Surabaya Sidoarjo Pewanas, ketinggian juga cuman berapa puluh mdpl. Berbahagialah yang tinggal di Bandung, di Malang, di Batu, daerah dataran tinggi. Taman Anda kalau tidak indah, udah pindah kota aja lah ke Surabaya. Karena hampir semua bunga bisa tumbuh di sana kan, beda sama di daerah rendah. Oke, batas terakhirnya adalah HM42. Di depan itu ada 2 cabang, ada yang kiri itu agak jauh, tapi lewatnya lebih landai dibandingkan yang kanan. Nanti kita lihat. Aduh, turunan. Jelas habis turunan pasti tanjakannya lebih dahsyat. Ini edelweissnya lumayan nih, sampai berkayu, sangat amat jarang ya. Edelweiss bisa sampai berkayu begini. Katanya sih yang di Argopuro lebih gede lagi. Nanti next kita ke Argopuro, lagi nunggu Om Su mau diajak apa enggak. Kalau tanggalnya belum tahu ya.
Waduh, tanjakannya tegak banget itu. Yang sebelah kanan. Kalau HM-nya ada yang di sebelah kanan ya, sebelah kiri tidak ada palang HM. Cuman kalau dilihat-lihat memang lebih singkat yang sebelah kanan. Jalurnya juga lebih hancur yang kanan daripada yang kiri. Kalau dilihat dari sini, kalau kita milih kiri, itu nanti pada saat ke sana itu menghadap sinar matahari. Sedangkan kalau yang kanan, dia matahari tetap di sebelah kanan. Gambarannya kayak gitu. Nah, saya milih yang mana masih belum tahu. Kayaknya saya milih yang kanan deh. Karena tanjakannya tidak terlalu tinggi ini. Ini paling naik cuman 15 meteran tok aja. Yang berat ini. Kalau yang ini lebih jauh sama lebih menghadap ke sinar matahari. Saya takut hitam. Jadi saya pilih yang kanan. Kurang lebih 2 kilo lagi kita sampai ke puncak. Kita coba aja lah seberapa dahsyatnya ini tanjakan. Apakah biasa saja ternyata? Kita berjalan 29 menit ya sampai ke tanjakan ini. Udah tidak terlalu dingin karena kita nggak kena angin, dan badan saya juga udah mulai panas. Kita jalan nyantai saja. Saya nggak mau ngoyo supaya kaki saya masih bisa dipakai sampai 4 hari ke depan. Wah, ini Merapi. Tak foto dulu. Jadi kalau Anda ngoyo itu maksudnya ngegaspol ya di sini.
Yang pertama akan terjadi adalah detak jantung akan meningkat, heart rate kita. Dan itu kalau pola hidup Anda tidak sehat, itu lumayan berbahaya. Karena apa? Karena kemungkinan lemak-lemak yang berada di dalam pembuluh darah, karena sudah lama tidak pernah dilatih heart rate-nya, akan kaget. Pembuluh darahnya kan kalau jantungnya berdetak cepat, dia akan memompa lebih keras, dan pembuluh darah kita sifatnya elastis, sedangkan kerak itu tidak elastis. Jadi kerak-kerak tersebut bisa terlepas dari dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan di klepnya jantung, dan itu harus ditolong dengan pasang ring di jantung. Kalau tidak, ya akan sangat berbahaya penyumbatan aliran darah. Itu kalau menyumbatnya di jantung. Sedangkan kalau ternyata belum nyampe jantung, nyantolnya masih sampai otak, ya Anda bisa kena stroke. Karena pembuluh darah yang di otak yang tersumbat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata pembuluh darah Anda itu masih sehat-sehat saja, yang terjadi adalah otot yang kita gunakan, terutama otot bagian bawah, kaki, paha, betis, karena tidak siap untuk menerima beban berat, apalagi belum pemanasan, maka yang terjadi adalah over training. Jadi otot-otot kita akan sobek tipis-tipis supaya untuk menguatkan dirinya di masa depan. Tujuannya sobek itu. Nah, masalahnya adalah itu nggak enak sama sekali. Lek wong Jawa ngomongnya iku njarem, pegel. Kalau bahasa olahraganya afterburn effect, karena terjadi micro muscle tear, jadi sobekan halus seperti tisu. Nah, itu bisa terasa sampai 4 hari ke depan pasca kegiatan. Jadi biasanya susah jongkok karena kemeng, dibuat jalan susah, badannya kaku dan sebagainya. Nah, kalau jalan kayak model saya gini, nggak masalah, karena tidak ada beban berlebih pada otot, sehingga masih dalam kapasitas yang si otot tersebut mampu untuk handle. Ternyata ini tidak sampai 45 derajat ya. Mungkin karena kita lihatnya itu tadi pada saat di turunan, kan turun tuh dari sana tuh. Jadi efek perspektif yang kita dapatkan itu kayak lebih dari 45 derajat. Padahal tidak juga. Ini masih biasa-biasa saja.
Ya masih biasa-biasa aja, yang penting kita pinter milih rute. HM-nya di sebelah kanan. Oke, kita ke kanan. Oh, oke. Berarti kalau kita milih yang kiri-kiri terus dari awal, kita nggak ngelewati puncak yang itu. Mungkin kalau Anda kurang kerjaan dan tenaga Anda berlebih, lewat situ silakan. Nah, ini ada papan lagi, ini patok apa ini? Di HM45. Oh, ada inian. Apa? Lumpang. Matahari udah makin ke atas. Jika ada lumpang di sini, mungkin artinya adalah situs Kenteng Songo yang ada di atas. Zaman kerajaan dulu memang naiknya dari sini. Ya kan, ini kayak semacam tandon atau wastafel. Mbuh gak tahu dipakai untuk cuci tangan, cuci muka atau bersuci intinya. Baru naik ke puncak Kenteng Songo. Menurut saya belum tentu bener. Oh, ini udah ada yang pada turun. Orang pada turun, saya baru naik.
Kalau di sini yang paling kanan ini yang paling landai. Mulai angin. Jadi pantas saja kalau mbaknya tadi turun karena kedinginan. Karena jam segitu angin masih dingin. Kalau sekarang sudah di atas 11 derajat. Kalau tadi kan masih 7 derajat. Kalau sebelah kanan sendiri ini tanjakannya nggak terlalu kerasa ya, masih nanjak manja dibandingkan yang sebelah kiri. Tanjakan yang sebelah kiri. Sampai yang kanan lagi. Ya, Mas. Apa? Bawa mau dah? Sama ambil di tas saya. Sampai muncak enggak bawa air? Oh, harga saja ini cuma Pak. Sampai jam berapa, Mas? Kongsor ke Mas? Ah. Jam berapa? Makasih ya Mas ya. Ya, nggak kurang. Ya? Ya. Kayak kurang cari aku aja nanti Mas.
Jalan yang kanan masih landai, manja sih kok landai. HM47. Kita jalan 1 km 49 menit 2965 mdpl. Nah ini loh buktinya kalau kita jalan nyantai, jantung saya masih kategori ringan, nggak deg 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 deg, masih di zona biru. Tapi kalau ngenjot ngoyo itu bisa kuning sampai merah, dan itu yang saya nggak mau. Jadi nanti kita mengkategorikan treknya itu ringan, menengah, apa susah, itu dilihat dari rata-rata jantung saya aja ya. Kalau teman-teman nggak ngerti tekniknya atau asal jalan aja, ya semua trek pasti kerasa berat. Saya pilih yang kanan lagi. Udah pada turun. Sampai jam berapa Mas? Udah turun? Jam setengah 4. Setengah 4. Ya. Nggak kedinginan di atas? Dingin banget Mas. Dingin banget. Pol, sekarang aja masih dingin Mas. Oh iya. Mari Mas. Ya. Ya, Mas. Ya.
apa? Permisi. Iya. Ya Mas. Iya. Bentar lagi Mas. Iya. Ayo ganti tempat foto. Di persimpangan bagus. Pak. Lewat mana yang ini? Sini. Ya, Itu mereka udah jauh. duluan Mas. Iya. Rai mulai ngomong minimal dibuka. Permisi ya. Iya. HM 52 puncak Jawa. Enak rekam. Permisi. Iya. Enggak beli-beli. Ya Mas. Sampai jam berapa Mas? Jam 3-an, 3 apa standar? Wih, dingin banget pasti. Pas lah.
Ganti nih kameranya nih. Iya. Hemat baterai. Yang teman-teman saya udah pada sampai punya Udah. dari tadi. Ya lewat. Baru naik. Siapa? Teman-teman saya. Iya. Baru. Masih baru ketemu. Iya iya. Ayo Mas ya. Ayo. Aman. M49. Yang kiri kayak nanjak, sambil kanan aja. Sama nanjaknya ternyata. Ternyata bukan jalan. Untung pakai apa? Yang ini baru 45 derajat.
nih Mas. Satu jam 5 menit kita jalan. Sekarang kita udah 3076, 1,2 km, kurang lebih kurang 800 meter lagi. Udah mulai landai, anginnya kenceng ya. Mohon maaf kalau di videonya noise-nya suara angin kencang banget, soalnya kita nggak pakai wind reduction. Mas, yuk. Ya. 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 HM50. Kalau jalannya udah makin landai seperti ini, temponya tetap, tempo langkahnya, hanya jangka kakinya yang dipanjangin. Ini si trik saya biar nggak ngos-ngosan ya. Untuk konsumsi air dari tadi masih belum, nanti saja kalau sudah di puncak. Mas. Ya.
Masih jauh Mas punya ya? Itu. Kalau 2 menit kalau Mas. Oke, Semangat, Mas. siap. HM51. Kayak gini belakangnya. Oh ya, kalau ada yang tanya kenapa kok saya maskeran, bukankah itu menghalangi oksigen? Iya betul, tapi kalau dengan teknik napas yang benar kita nggak akan ngap-ngap. Terus hidung saya ini sensitif suhu dingin, jadi kalau kena angin suhu dingin itu langsung berlendir. Jadi nanti suara videonya bakalan terganggu, saya sentrap karena umbel meler. Yang sana itu berarti pegunungan Wilis ya, yang tengah ini. Oh itu dia, ada gunung yang kelihatan kecil banget, kemungkinan itu Arjuno. Nah tadi nah ini kalau dilihat dari posisinya sih, saya kan ini Lawu, Wilis, Arjuno kan sebelah sana. Mas, oh iya, nah itu yang via Tekelan, ada tower itu di situ. Via Wekas itu Lacana, itu berarti sana Ungaran ya, yang gede. Tuh sebelah kiri sini Sumbing, yang sana ini Sindoro, yang itu ini apa paling perahu kali ya. Nah, yang kecil-kecil di bawah ini Andong Telemoyo kalau nggak salah ya. Ya mas, Ya. Puncak yang mana Mas? Ini atau ini? dua-duanya. Dua puncaknya. Iya, ada triangulasi sama Oh iya. anu Leng Songo. Kita ambil yang ke kanan dulu, puncak Kenteng Songo mestinya. Bawa kentut, oh bukan, bawa belerang.
Mas. Sampai sini. Iya. Sampai jam berapa tadi? Setengah 5. 5. Udah dari tadi berarti. Udah lumayan. Mas, aku mau tanya Mas, yang kecil ini gunung apa Mas? Yang ini Andong. Andong ya? Itu Telomoyo. Itu Gunung Gajah. Itu Ngaran. Oh itu rawa pening ya? Nah, itu apa? Siap. Andong yang kiri ya? Ini yang kiri. Yang itu Telomoyo. Yang paling kanan itu perahu. Oh, perahu ya, perahu, Sindoros, Kembang, Sumbing. Oke, siap. Yang sana selamat berarti ketutupan Sindoro. Ketutupan Sumbing. Yang balik sana. Itu kelihatan. Nah, nyampe sini 1 jam 15 menitan. 3135 mdpl GPS saya, kalau di situ 3122 mdpl Puncak Genteng Songo. Kayaknya teman-teman saya ke triangulasi dulu. Coba kita susulin aja ke sana. Nanti sini lagi. Masih. Jadi di sini bau belerang ya, karena sebelah kanan bawah sana itu ada kawah yang bisa dilihat dari jalur Wakas. Mas. Siap. Double karane mana sih? Ya itu kawahnya itu kelihatan tuh. Kita susul teman-teman dulu biar ada yang ngefotoin. Jaraknya nggak sampai 5 menit ya, apalagi kalau lari kayak saya sekarang. Dan ini nggak terlalu nanjak, jadi lari sambil ngomong gini aja masih bisa, nggak sampai ngos-ngosan. Udah nyampe deh. Bu YouTube pakai tangannya di Masuk. paling lengkap dari itu gunung ini. Paling lengkap. Siap. Dari Jombang. Ayo tamat dengan sama Mas Adis. Ayo. Ayo Mas Adis. Ya aku iya rek ngawur. Iya. Sik ganten sik awake dhewe 5 terus ayo. Saya ambekan sih. Foto sik. Hah. Oh, ini sopo. Masa rintangan nih enggak. Jam berapa Om nyampe? Baru. Udah ke Genteng Ya Songo. awake dhewe yo opo mau usia lanjut musur arek ngene. Ke Genteng Songo udah. Aku terakhir lagi lah, Dek. Terakhir tahun 90. 30 tahun yang lalu. Sebentar, ini ya, sebentar. Saya ulimo. Sing ini apa? Berlimpatin dulu. Harus ganteng lo tuh. Ya kamu juga punya. Kudu ganteng lo tuh. Saya tanya. Bentar aku ikut habis sini, bentar. Sudah? Ayo, 1, 2. Lagi. Yo kamu sini Omi. Iya. Oh, depan gelap banget ya. Gimana aku? Satu, dua, tiga.
Gak bisa. 2, 3 ayam goreng. 1, 2, Singkat dong, 1, 2, 3. sampai ini bareng-bareng ayo ambil Mas Ja- Edis. Jarjit tuh, jarjit. Ayo pin ambil foto idolamu ayo kene. Walah. Mas Edis sama tengah. Sama tengah. Kata motor subscriber piro iki? Oh, lekor. Jutaan iki langsung kok iki. Amin, amin. Di market. Duh Mas, kok gak ketok Mas ke atas Mas. Nanti nggak kelihatan Nek, gitu. udah nek. Oh iya. Gini ya, jargon ini, detik Mas Edis kapan? Walah. Gini yo. Ah, sing nang isor kene lah ngene. Detik apa gini? Terus aku lapum. Kamu jempol. Sama jempol ngene kok. Ayo. 1, 2. Pakai drone. 1, 2. Lo kamu juga Mi. Kamu drone ya. Oh iya ikut tempur. Oh iya. Kok cagak. Ayo, tangannya soal lali jargonnya. Ayo dong Mi. Apa sih? Lo kamu ikut ke sini. Oh, disuruh ikut. Bikin di selfie Mas. Oh iya. Ini sih tangannya gini semua, tangannya ke Mas Edis. Tangan lu ngene berarti ya. Oke. Saya dulu pakai ini, pakai punya aku sendiri. Jadi kurang lebih 1,5 jam ya untuk 2 puncak ini. Ini puncak triangulasi 3142 mdpl. Backgroundnya Gunung Merapi. Sebelah sana itu ada puncak Suwanting yang di sana itu. Ini view-nya 360. Ya. Oke, sini. Kedua Pak, bawa ini Pak. Jadi Cuntel, Tekelan, Wekas itu lewat punggungan yang ini. Kalau yang di sini dari Suwanting sama Selo. Lah, kalau mau ke Puncak Sarip itu masih 1 jam lah kurang lebih. Jadi turun dari Genteng Songo ke Jembatan Setan, terus ke puncak yang ada di sana. Puncak Sarip itu puncak yang ada makamnya itu. Kayaknya mau Sarip ora sih? Ora. Sarip sepi banget kok ora mau Sarip kok. Kami sarung kok. Saya belum. Lah, udah pada turun orang-orang. Nggak ada yang ngefotoin saya dong. Ini ada jalur shortcut ya. Oh, I see. Jadi yang tadi pertigaan kita ambilkan yang jalur apa itu naik itu ke tengah-tengah antara Genteng Songo dan triangulasi. Sedangkan yang belok kiri yang tadi saya bilang melawan matahari itu langsung ke triangulasi, jadi lewat sini langsung. Oke. Oh, anginnya kenceng. Nah, kita masih kelihatan. Ya sudah, kita foto-foto dulu. Boh, nanti minta tolong siapa. Terima kasih telah menonton. Habis ini kita vlog turunnya yang lewat jalur ini ya. Kembali ke Savane 1, lalu kembali ke BC. Ya, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.